AS Monaco bukanlah klub yang mengandalkan hingar-bingar atau sorotan instan. Dalam lanskap sepak bola Eropa yang sering kali didominasi oleh kekuatan uang dan nama besar, Monaco memilih jalur yang lebih senyap namun penuh perhitungan, membangun warisan lewat pembinaan jangka panjang. Di balik kesenyapan itu, mereka telah melahirkan legenda. Thierry Henry, David Trezeguet, hingga Kylian Mbappe, semuanya tumbuh dari akar Akademi Monaco sebelum mekar menjadi simbol generasi emas di panggung dunia. Namun, membangun tim bukan hanya soal memoles bakat muda. Thiago Scuro, CEO asal Brasil yang kini memimpin proyek ambisius Monaco, memahami betul bahwa kombinasi adalah kunci. Tak cukup hanya dengan pemain muda berbakat, dibutuhkan juga pengalaman, ketangguhan, dan kepemimpinan di level atas. Maka dari itu, menjelajahi pasar transfer menjadi keniscayaan bukan untuk menghamburkan dana, tapi mencari celah, menemukan potensi terpendam, dan menyeimbangkan tim agar mampu berbicara di level tertinggi seperti Liga Champions. Demi visi besar itulah Paul Pogba dan Ansu Fati datang ke Stade Louis Dugua. Dua nama yang pernah dielu-elukan sebagai masa depan sepak bola dunia, tapi kini membawa luka dan pembuktian. Monaco memberi mereka panggung baru bukan sebagai penyelamat, tapi sebagai bagian dari teka-teki ambisius yang sedang dirangkai. Apakah ini akan jadi kisah kebangkitan atau sekadar percobaan berani? Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya dulu ya. Selama lebih dari 1 dekade terakhir, AS Monaco dikenal bukan karena belanja besar-besaran, melainkan karena kemampuannya membaca peluang yang luput dari radar klub-klub raksasa. Sejak musim panas 2013-2014, kala Dmitry Rybolovlev masih menggelontorkan hampir 150 juta euro untuk mendatangkan nama-nama besar seperti Radamel Falcao dan James Rodriguez, Monaco mulai mengubah pendekatannya. Mereka memilih jalur yang lebih strategis, memburu permata tersembunyi dan mengasahnya hingga bersinar di panggung Eropa. Namun, kedatangan Paul Pogba jelas menjadi pengecualian yang mencolok. Tak berlebihan jika menyebutnya sebagai rekrutan paling mencolok Les Monégasques dalam 10 tahun terakhir. Popularitas Pogba masih luar biasa. 63 juta pengikut di Instagram, lebih dari 30 kali lipat jumlah pengikut resmi klub yang akan ia bela. Dan itu terjadi di tengah masa vakum panjangnya dari sepak bola kompetitif sejak 3 September 2023 akibat larangan bermain karena kasus doping. Pogba memang sempat terjerat kontroversi usai terbukti mengonsumsi suplemen dari seorang dokter di Florida yang ternyata mengandung zat pemicu peningkatan kadar testosteron. Ia tak menyangkal tetapi juga menegaskan bahwa tidak ada niat sadar untuk melanggar aturan. Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS, akhirnya mengurangi sanksinya dari 4 tahun menjadi 18 bulan. Menyimpulkan bahwa kesalahan itu tidak disengaja, meski tetap menyayangkan kelalaiannya sebagai atlet profesional. Kini, dengan status bebas transfer, Pogba bersiap memulai babak baru di Stade Louis Dugua. Sementara itu, Monaco juga membuka kemungkinan kedatangan Ansu Fati dari Barcelona dengan skema peminjaman disertai opsi pembelian. Sebuah manuver berani yang mencerminkan ambisi Scuro, menciptakan perpaduan antara potensi yang tertunda dan peluang kebangkitan. Ansu Fati mungkin lebih muda 1 dekade dari Paul Pogba, tetapi beban keraguan yang ia pikul nyaris seberat. Di usia 22, seharusnya ia sedang memasuki masa keemasan sebagai pesepak bola. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Pertanyaan demi pertanyaan muncul. Masihkah Fati mampu bersaing di level tertinggi? Ataukah sinarnya memang sudah meredup sebelum benar-benar menyala? Sulit membayangkan bahwa hanya beberapa tahun lalu,
Tepatnya pada 2019, Fati adalah wajah masa depan Barcelona. Remaja 16 tahun yang memecahkan rekor demi rekor, melesat sebagai sensasi global. Dan dengan mudah dibandingkan dengan para legenda muda seperti yang kini disematkan pada Lamine Yamal. Tapi kemudian datang satu titik balik yang mengubah segalanya. Cedera lutut yang dideritanya pada 7 November 2020. Meniskusnya robek dan apa yang semula diperkirakan absen 4 bulan berubah menjadi 9 bulan masa pemulihan. Saat kembali, ia bukan lagi Ansu Fati yang dulu memukau Camp Nou. Ada momen kilas balik dari performa terbaiknya di musim 2022-2023 saat ia mencetak 10 gol di semua kompetisi. Tapi itu tak cukup untuk mengembalikan kepercayaan penuh dari klub yang dulu mempercayainya dengan nomor punggung paling sakral, nomor 10 peninggalan Lionel Messi. Ketika Barcelona memutuskan meminjamkannya ke Brighton, sinyalnya jelas. Mereka sudah meragukan masa depan Fati. Sayangnya, periode di Premier League pun tak berjalan seperti harapan. Cedera kembali mengganggu dan performanya tidak cukup konsisten untuk mengunci kontrak permanen. Kembalinya ke Barcelona pun tak membawa perubahan. Di bawah Hansi Flick yang ditugaskan merombak klub agar lebih kompetitif dan lebih bugar, Fati nyaris tak mendapat ruang. 3 kali jadi starter, total hanya 298 menit bermain sepanjang musim. Angka yang lebih mencerminkan nasib daripada potensi. Menurut laporan Mundo Deportivo, Fati merasa disisihkan dan mulai menyadari bahwa pintu di Barcelona telah benar-benar tertutup. Di tengah kebuntuan itu, Monaco datang dengan pendekatan yang lebih terbuka. Klub yang memahami nilai potensi dan pentingnya ruang untuk tumbuh, bersedia memberi Fati kesempatan melalui skema pinjaman dengan opsi pembelian. Sebuah proposal yang mungkin tak ideal, tapi cukup realistis bagi semua pihak. Pertanyaannya sekarang, apakah Stade Louis II akan menjadi tanah kelahiran kembali bagi dua talenta yang pernah dipuja dunia ini, Pogba dan Fati? Atau justru menjadi persinggahan terakhir sebelum benar-benar menghilang dari radar elit sepak bola? Monaco mungkin bukan destinasi paling prestisius di mata banyak pesepak bola, tetapi ada sesuatu yang berbeda di sana. Di balik glamornya sebagai surga pajak, tersimpan sebuah proyek sepak bola yang terus berkembang, dan sebagian besar hal itu lahir dari sentuhan tangan dingin Adi Hütter. Pelatih asal Austria itu datang ke Stade Louis Daguila pada Juli 2023 bukan hanya membawa reputasi, tapi juga visi yang langsung mengubah arah klub. Dengan pengalaman meraih gelar di Austria bersama Red Bull Salzburg, mendominasi Swiss bersama Young Boys, dan bahkan menembus semifinal Liga Eropa bersama Eintracht Frankfurt, Hütter datang dengan rekam jejak yang solid. Hanya dalam satu musim, ia mengembalikan Monaco ke Liga Champions, buah dari performa konsisten yang membuat mereka finish sebagai runner-up di Ligue 1. Dalam prosesnya, tim ini bahkan mencuri perhatian Eropa dengan kemenangan atas Barcelona dan keberhasilan menumbangkan Aston Villa di fase gugur, sebelum akhirnya tersingkir secara dramatis oleh Benfica. Yang membuat Monaco di bawah Hütter begitu menarik bukan hanya hasilnya, tapi cara mereka bermain. Pelatih 55 tahun ini dikenal memberi kebebasan penuh bagi pemain kreatif untuk mengekspresikan diri. Nama-nama muda seperti Elias Benseghir, Magnus Akliouch, dan George Ileni Kena tumbuh pesat dalam atmosfer seperti ini. Maka bukan tidak mungkin Ansu Fati dan Paul Pogba akan menemukan kembali rasa percaya diri dan kebebasan bermain di bawah arahan pelatih yang berpikiran progresif dan ofensif. Monaco tak hanya memberi mereka kesempatan, mereka memberi ekosistem yang memungkinkan kebangkitan terjadi.